Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba kalian pimpin doa. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa dulu. Akbar, Angel, Aksa, Diana, Fajri, Irfan, Miftah, Riza, Nadia, Najla, Rizky, Raffi, Salma, Salsa, Siti Perak, Ijara, Jaskia, Yanto. Hadir ya. Oke. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memproduksi konten digital. Ya, tapi sebelum ke materi, Ibu pengen tahu nih, materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari itu tentang apa? Tentang pembuatan logo. Kira-kira ada hubungannya dengan pembuatan konten digital atau tidak? Kemarin kalian membuat logo itu untuk apa? Kayak untuk produk yang akan kalian jual nantinya ya. Kemudian sekarang konten digital yang akan kalian buat juga sama, masih berhubungan dengan pertemuan kita di minggu lalu di pembuatan logo ya. Oke, sebelumnya di memproduksi konten digital kita akan melakukan terlebih dahulu pretest. Linknya sudah Ibu share di grup. Coba kalian lihat di situ, kalian isi untuk pretest. Di sini pretest ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan dasar kalian mengenai materi yang nanti akan Ibu jelaskan. Sekarang buka handphonenya, kalian klik linknya di situ yang pretest. Irfan mana? Lagi di cas. Waduh.
Coba diisi dulu. Udah? Udah? Oke, itu hasil pretesnya nanti akan masuk ke ibu ya. Oke, kita langsung ke materi memproduksi konten digital. Tapi sebelum materi inti, ibu pengen tahu Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Oke, nah sebelum ke materi, ibu pengen nanya dulu nih. Ada 2 pertanyaan di sini. Pernah nggak sih kalian membuat konten digital? Pernah nggak? Pernah. Coba, Aksa, kamu pernah bikin konten digital? Tentang apa? Oke, nge-review tentang hobi kamu ya. Oke, kalau Jaskia pernah bikin konten digital? Pernah? Apa contohnya? Sama kayak Aksa. Di mana hal kamu ngepost itu? Konten digitalnya di TikTok kah, di Instagram atau di mana? Di TikTok. Di TikTok. Ya, berarti berupa video ya. Oke. Kemudian yang kedua nih, sekarang itu kan konten digital itu banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau UMKM ya. Nah, menurut kalian apa sih dampaknya konten digital itu terhadap minat konsumen? Ada yang mau berpendapat? Positif. Positif, nah positif apa? Jadi kayak membantu pedagang UMKM juga kan, jadi biar produk kita itu diterima sama orang banyak juga dari paten selesai. Oke, benar ya, karena kalau kita membuat sebuah konten itu otomatis segmennya itu akan lebih luas dibandingkan dengan ketika kita mempromosikan barang hanya lewat offline ya, misal lewat Instagram, lewat TikTok, itu otomatis jangkauannya itu akan lebih banyak atau lebih luas ya. Nah di sini konten digital itu tidak hanya dibuat oleh pelaku usaha aja, tapi sebagai kalian untuk personal juga bisa ya, untuk mempersonal branding diri kalian. Misal kalian tadi suka hobi tentang apa, itu bisa kalian masukkan ke dalam sosial media ya dengan pembuatan konten digital. Oke, nah selanjutnya ini definisi dari konten digital. Konten digital adalah konten dalam beragam format, baik teks atau tulisan, gambar, video, audio, atau kombinasi. Jadi konten digital ini ada beberapa format ya. Ada yang hanya teks saja, berarti tulisan. Biasanya kalau hanya sekedar tulisan itu quotes yang kayak gitu, itu termasuk ke dalam format teks. Kemudian ada gambar, video, audio, ataupun kombinasi. Ada teksnya, ada audionya, ada videonya ya. Biasanya itu lebih interaktif lagi dibandingkan dengan hanya konten dengan format tulisan saja. Nah, sehingga konten yang diciptakan tersebut dapat dibaca dengan mudah dan dapat dibagi melalui platform media digital seperti laptop, media tablet, bahkan smartphone. Ya. Kalau misalkan kalian memposting konten digital di Instagram, itu kira-kira di media digital ini bisa diakses tidak? Bisa ya. Instagram bisa diakses di laptop, di smartphone, di tablet, bisa ya. Jadi ketika konten digital kita post di Instagram, di TikTok, itu otomatis akan bisa juga diakses di media digital, di laptop, di smartphone maupun di tablet ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis konten digital. Nah jenis konten digital ini biasanya kalian temukan ketika kalian membuka sosial media, baik di Instagram, Facebook maupun TikTok. Nah di sini ibu sudah membagi menjadi 8 jenis konten digital itu berdasarkan sumbernya ya. Kemudian yang pertama itu ada konten hiburan. Ya, konten hiburan ini wajib diterapkan dalam sebuah bisnis. Audien akan merasa terhibur dengan konten yang dibuat semenarik mungkin. Jadi ketika kalian memproduksi sebuah konten digital untuk usaha, itu sebisa mungkin jangan hanya memposting tentang jualan kalian aja, ya. Tapi beragam jenis konten itu kalian harus masukkan ke dalam akun sosial media milik usaha kalian supaya nanti audiensnya itu tidak bosan ya pada postingan yang kalian posting. Yang kedua ada konten informasi. Oh iya, contoh konten hiburan itu apa sih? Meme ya, yang gitu-gitu. Itu termasuk ke dalam konten
konten informasinya itu memuat tentang komposisi, kemudian varian rasa, ya. Kalau misalkan jualannya fashion, kira-kira apa sih konten informasi yang akan kalian masukkan ke dalam konten digital? Iya, size chart ya biasanya. Yang ketiga ada konten edukasi. Konten edukasi merupakan sebuah konten untuk menyampaikan informasi khususnya berupa sesuatu yang dapat menambah pengalaman audiens. Nah, konten edukasi ini biasanya memberikan informasi-informasi yang bisa menambah pengetahuan dari si audiens. Misalnya, ketika orang berpendapat bahwa makanan pedas itu tidak baik untuk kesehatan, kalian coba masukkan konten edukasi yang kira-kira makanan pedas itu ada manfaatnya tidak untuk kesehatan. Bisa, ya. Kemudian yang keempat ada jenis konten inspirasi. Biasanya ini diambil dari kata-kata bijak, kemudian quotes, ya. Itu yang jenis konten inspirasi. Nah, ini contohnya jenis konten hiburan, ya. Ibu ngambil dari Instagramnya bakso Aci Akam di sini, ya. Nah, di sini contohnya enak kuliah atau kerja. Ternyata daripada kuliah atau kerja, jelas lebih enak masa depan yang ditata rapi sama kedua orang tuanya. Ini termasuk dalam satu contoh konten hiburan. Yang kedua ada konten informasi. Nah, ini memuat tentang harga, ya. Yang asalnya harga 23.000 ada diskon 40% menjadi 19.000. Ini termasuk konten informasi. Nah, jangan lupa kalian di sini di captionnya juga harus dimasukkan informasi apa yang kira-kira sesuai dengan kontennya. Jangan sampai konten kemana, captionnya kemana. Oke, selanjutnya ada jenis konten edukasi. Nah, tadi ibu sebutkan bahwa kebanyakan orang tuh mikir bahwa si makanan pedas itu negatif, ya. Tapi di sini ternyata ada fakta baru. Makanan pedas diduga mampu membantu manusia di belahan dunia yang panas untuk mendinginkan tubuh. Betul, ya. Ini termasuk ke dalam konten edukasi. Oke, nah dari 4 jenis tadi yang kelima ini adalah jenis konten permainan atau games. Ya, contohnya membuat Instagram story, terus yang Q&A atau question and answer. Misal kalau kalian mau membuka varian rasa baru, itu kalian bikin story di Instagram. Kira-kira rasa apa nih yang audiens mau untuk produk yang akan kita jual. Selanjutnya ada jenis konten giveaway. Yang giveaway ini merupakan cara yang biasa dilakukan suatu brand untuk menawarkan hadiah. Hadiahnya itu tidak hanya berupa produknya aja, tapi juga bisa berupa uang dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada jenis konten tips, trik, and tutorial. Tipe konten seperti ini biasanya menawarkan informasi yang belum banyak dikenal oleh orang lain. Biasanya misal tips and trik memadupadankan fashion, misalnya dengan kerudung, ya. Oke, nah ini contohnya, ini konten giveaway, ya. Masih tetap di Instagram yang sama. Ini bagi-bagi THR, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini konten games, misal. Nah, ketika membuat games itu kalian harus screenshot, misalnya ini sampai si sendoknya itu pas ke makanan, kemudian ini juga sama challenge, ya, berupa screenshot dan yang lain-lain. Ini contoh yang games. Next. Nah, setelah pembuatan mengetahui jenis konten, kita nanti akan membuat konten kalender, ya. Karena project hari ini kalian akan membuat sebuah konten yang akan diposting ke Instagram usaha milik kalian, ya. Nah, caranya untuk membuat konten kalender, ini konten kalender itu apa sih? Konten kalender adalah jadwal secara tertulis yang berisi timeline untuk mempublikasikan konten marketing campaign bisnis Anda yang akan datang. Jadi nanti kalian akan membuat weekly konten kalender. Jadi dalam satu minggu ini kalian akan membuat konten apa aja sih? Apakah konten informasi, Q&A, tips, dan edukasi sesuai dengan jenis-jenis konten yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, nanti kalian pilih di sini, misal hari Jumat itu hari ini, ya. Yang akan kalian buat itu yang konten hari ini. Misal tentang konten informasi, ya, informasinya itu adalah tentang price list. Berarti kalian buatlah price list harga atau daftar harga dari produk yang akan kalian jual, supaya konsumen itu tahu. Di Instagram kalian udah ada postingan belum? Tentang apa?
informasi dari produk kalian ya. Oke, nah nanti caranya hari Jumat kalian mau bikin konten tentang apa, kemudian besok hari Sabtu mau bikin konten tentang apa, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Kamis itu kalian pilih kontennya mau seperti apa. Itu nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Oke, nah ini ada tutorial membuat konten digital yang akan kita gunakan. Aplikasinya hari ini itu adalah aplikasi Canva. Punya Canva semua? Oke, bentar. Ya. Oke, ini ya contoh pembuatan konten digital menggunakan aplikasi Canva. Kalian bisa di situ cari. Terus dimasukin produk kaliannya di situ, kemudian tambahkan tulisan. Nah di sini diedit tulisannya, nanti kalian pilih fontnya mau apa. Oke, terus tambahkan di situ keterangan diskon kalau misalkan mau ada diskon ya. Nah nanti ibu rekomendasikan untuk setiap postingan itu alamat IG dan WhatsApp harus selalu ada ya di sini. Di setiap postingan yang akan kalian buat, IG-nya, kemudian WhatsApp-nya, supaya nanti ketika orang melihat gambarnya itu sudah ada tertera di situ. Aku mau pesan, kalau misalkan mau pesan itu lewat mana? Apakah bisa lewat WhatsApp ataukah hanya di Instagram aja? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Paham? Oke. Nah selanjutnya ini pembagian kelompok kita hari ini. Ya, kelompok 1 ada Akbar, Angel, Aksa, Salma, sama Raffi. Kelompok 2 Diana, Imam, Siti, Pera, dan Nadia. Kelompok 3 Irfan, Rizky, Salsa, sama Jara. Kelompok 4 Miftah,
Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. So, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Yuk. Kelompok 1 Akbar, Angel, Aksa, Salma sama Raffi di sini. Mana Akbar? Dah. So, Angel, yuk. Duduknya yang benar. Di apa? Di meja bundakan. Ini bertiga. Yuk. Yuk. Ini kita. Kelompok 1 ini dibagi sedikit. Ya gimana nanti ini? Apa mau bikin apa? Oke, kelompok 2 kan? Yo. Ini apa kalinya? Pas ini ya. Sini ya. Lagi ya. Yuk, ya depan. Ya. Jangan jalan. Nih. Rizky, bawa ada. Ya, nggak apa-apa. Dah? Oke, coba perhatikan. Ibu sudah bagi LKPD-nya ke kalian. Di sini ada dua. Ada LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD pertama di sini kalian isi konten kalendernya, ya. Diskusikan dengan teman kelompok mengenai jadwal pembuatan konten. Di sini udah ada formatnya, kalian tinggal isi aja di sini. Misal hari Jumat sekarang mau bikin konten informasi. Informasi apa yang mau kalian buat di sini? Misalnya tentang price list atau dasar harga, ya. Atau misalnya informasi tentang varian rasa baru dan yang lain-lain, bebas. Kemudian hari Sabtu mau bikin konten tentang edukasi. Edukasinya tentang apa? Ada di sini yang kisah ada ya, everything is banana ya. Oke, nah si everything is banana itu mau memberikan edukasi tentang manfaat atau kandungan vitamin yang terkandung dalam pisang, gitu ya. Paham ya? Nanti hari Minggu kalian mau bikin konten informasi lagi bisa? Boleh, nggak apa-apa. Nanti hari Senin misalkan mau Q&A, mau tips atau menunjukkan yang penting dari semua jenis konten, kalian tidak hanya memberikan konten tentang informasi aja, ya. Oke, selanjutnya yang kedua, ini lembar diskusi. Berdasarkan hasil diskusi, usaha apa yang akan kalian jalankan itu sudah ada kan? Nanti tinggal ikut di sini aja. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang kalian rencanakan dulu konten kalendernya, membuat rencana jadwal pembuatan konten. Oke, ini nanti di bawah konten kalender itu ada tanda kutip, masukin nama usaha kalian, ya. So, iya, nama usahanya apa? Ipan. Iya. Kelompok 3 ya? Nah, kelompok 4. Sini. Tapi di sini sudah tidak masuknya. Gak diposting.
Oh, itu mah cuma sekarang fit ya, apa sih bisa kanvanya pakai yang ibu ya, biar kita masuk ke kelas dulu di kanva. Q&A dulu. Apa informasi dulu? Iya, itu di postingan itu langsung informasi. Ada rasa, ada Ini yang kawan-kawannya bisa
Daftar yang akan dibuat. Masih akan dibuat. Oh jadi begini varian rasa. Iya ini. Jadi kayak kecil. Masalahnya. Iya betul informasi. Varian itu varian topik ya. Satu, vibrasi. Ada gambarnya ya?
Oh iya, sama-sama. Skripsi saya terbuat dari apa, Mas? Edukasinya lebih banyak manfaatnya. Kalian merasa terbantu misalnya pilihan kalian merasa terbantu ketika kamu awal sendiri Yang poin bisa pilih varian terbaru. Pilih varian terbaru. Skotif semua kalorinya barahannya kandungan kalori. bisa setengah kilo berapa? oh masih konten cara buat produk yang baik. Dia yang diri bukan nah tuh tadi gue ya sama tuh ya wahid ada waktu ini ya tapi mau tiap habis ini kalau ini gimana ya tapi tidak mereka ada gitu ya ibu bulan Yasina masih masyarakat sebelum masuk bisa tidak buat itu nah itu nama buat sosis ya oh boleh jadi
Suaranya beda. Kita mengambil kalau Itu warna sama kan juga? Boleh kasih apa boleh? Umi, itu warna apa? Pink. Ya. Oke ya. Mas Ayo hiburannya nih di tulisan kuatnya kayak tadi juga enak melihat pekerjaan Bos, ini. maksudnya jenis konten apa? Buka. Buka coba. itu namanya. Nanti kita semua DNA. Ini mana? Ini benar ya? Oh, Allah. Tulisan kombinasi kombinasi ada videonya lagi mana di video ini sama Ibu nggak ada nyatanya Ibu? Cuma tulisannya aja. Yang ada dari Apa ini misalnya? Coba ada bisa asli, bisa Ada video ada. Jika tadi mendingan ada video yang nanti sama si tulisannya sama screenshot. Terus kita taruh setting juga. Ya bebas, harusnya bebas. Nextnya misalkan mau tebak-tebakan tebak rasa bikin puzzle. Itu di story-nya ada settingnya berapa? Hiburannya macam-macam gitu. Dia bisa challenge. Baik, Misalkan ya. kalian bikin sebuah video terus like Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin tonight's lesson. ini pakai ini bukan. Lagunya kita libur. Ya kita libur boleh kita istirahat. Aku udah beres. Eh,
Nggak biasa kalau kecamatan gitu. Pakai. Dua, tiga lagi apa ya? Kamera sih. Yang nanti bisa dipikirin kalau boleh bisa nggak? Mungkin perlu bisa. Buat menarik kursi, buat menarik yang bikin orang membacanya boleh. Bisa ngeliatkan jadi yang Iya. Itu udah ini kan bisa. Menggunakan masih kepada ini adanya masalah bisa mengenai bisa Darah udah dikirim ke ibu? Udah? Di grup kan? Udah dikirim? Makasih. Aku dulu. Kelompok satu udah? Buka apa aja? Pisang pilihan. Baru kelompok 4 ya. Mana? Darah? Jadi
Dari kelompok 4 sama 3, 2. 3. Oke. Salah dia tadi. Gambarnya ada dong. Gambarnya aja ya. Sekarang yang maju pertama kita presentasi dulu. Yang maju pertama itu kelompok 4 ya, yang paling besar duluan. Kelompok 4. Sambil lihat. Iya, IG. Punya aja berapa aja. IG mau tambahin kan? Ini buat jadi ada bahan baku. Ya udah Pak, lagi. Oke, boleh kelompok 4 siapa yang mau mewakili untuk presentasi di depan? Jaskia sama Rita. Ayo. Cepat ya kamu. Jaskia. Oke, yang lainnya perhatiin nanti kalau misalkan dari desain yang kelompok 1 buat ada masukan atau misalkan kenapa kalian boleh kasih tahu ya. Yang lainnya perhatiin ya. Ini perwakilan dari kelompok 4. Oke, boleh langsung. Iya. Ayo Deskripsinya, pisau mini mayo adalah jenis cemilan hasil dari olahan tepung terigu atau tapioka yang dicampurkan dengan air dan diadon serta diberi isian seperti telur, mayo, dan sosis. Memiliki ciri khas mini, padat, dan berisi dengan harga satunya 2.000, tiganya 5.000. Nah, kita juga gunain media sosial buat promosinya,
358524. Dan konten yang selama 1 minggu ke depannya ada informasi, tips, game, Q&A, dan edukasi. Ini konten apa? Jenis konten apa ini? Ini teh informasi. Jadi kalau informasinya mau tentang Informasi tentang promo. lucu ya. Informasi tentang promo sebenarnya yang mau diberikan kepada konsumen. Coba dijelasin ini gimana? Jadi ini teh ada produknya. Udah kelihatan kan enak gitu ya, dia kebeli. Nah, promonya teh beli satu teh harganya 2.000. Ya. Kalau beli 3 harganya lebih hemat, jadi 5.000. Nah, kalau mau pesan ini ada ininya. Ada ini sama WA-nya. Nah, Terus kalau udah pesen COD kah atau diantar pakai JST? diambil lebih lama. Kalau diantar ada ongkir sebenarnya? Iya. Ada ongkir. Kira-kira kalau misalkan ada ongkir, ketentuan untuk memberikan ongkirnya seperti apa? 3.000. Ada ribu? Iya. Mana 3.000 tuh? Mana teh Di sebenarnya? Indonesia 2.000? Wajib? daerah-daerah sini aja. Daerah Cianjur itu. Ya, kalian ada Para yang gua, para gua. Oke, dari teman-teman kalau misalkan ada yang khusus boleh lewat Instagramnya Isol Minimayo. Ada yang ditanyakan dari teman-teman ada? Kalau untuk desainnya ini kira-kira ada masukan atau gimana? Udah bagus tuh? Udah bagus. Bagus. Ada promo enggak? Iya. Sama aja saya sama. Cukup? Oke, kasih tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya nomor 3. Ya, nomor 3 silakan Pak Adil, Najla, Salsa, Irfan, atau Ishan? Kali mau apa ini? Oke, yang lain kan pertanyaannya ini kelompok 3 perlu dipresentasikan. Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini akan mewakili kelompok AJS Food and Drink. Oh, maaf. Ini ya. Oke. Di hari Jumat, kami ada informasi yang ada 12.000 pada jasa alamat IG atau WA. Hari Sabtu ada QNA pada jasa. Hari Minggu ada tips yang membuat. Senin edukasi makanan yang manis menurut orang lain tak enak tapi menurut kita enak. Di hari Selasa kita ada game, dan di hari Rabu ada Q&A, voting, dan giveaway. Hari Kamisnya kita ada game lagi di tempat keempat. Hasil kami diskusi yang kami jalankan adalah usaha food and drink. SKD mengenai produk yang akan kami jual. Melody memiliki 3 varian rasa yaitu green tea, tiramisu, dan coklat. Media sosial yang kami jalankan adalah Instagram yaitu AJS Food and Drink. Kami mengumpul foto produk dan video review di akun ini. Konten yang kami jalankan
edukasi, doa dan gift dari kita. Dijelaskan ini tentang jenis informasi apa? Informasi Ini produknya apa? Katanya AJS Food and Drink ya. Berarti ini apa? Itu hanya apanya? Oh, miliki. Ya, berarti ini hanya untuk memperkenalkan tentang foodnya aja, ya bukan drinknya. Oke, ada varian rasa apa aja? Cuma di situ. Binti dan tiramisu. Ada orang IG dan WhatsApp-nya? Nah, kira-kira ada yang kurang nggak dari postingan ini menurut kalian? Oke, harga sebenarnya. Ini catatan untuk kelompok 3 karena tadi sudah disebutkan di sana konten informasi mengenai harga dan varian rasa. Tapi di sini harganya tidak dicantumkan. Ya, oke, ini jadi gratis ya. Oke. Untuk pemesanannya seperti apa? Pemesanannya kayak gimana sih? Ada ongkir, kalau tadi kelompok 4 ada ongkir, ada nggak? Ada berapa? 2.000. Ada lagi yang ditanyakan atau tambahan kelompok 3? Cukup? Oke, ya kasih tepuk tangan untuk kelompok. Coba duduk. dan dari kami semuanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 atau kelompok 1 udah kirim? Yes, everything is banana kelompok 1 boleh kelompok 2 ke depan. Yang lainnya perhatiin ya. Mungkin dari kelompok sebenarnya akan mempresentasikan varian kami yang mulai dari informasi Kami ada informasi seputar produk yang akan kami jual. Kalau di hari Sabtunya, kami kayak ada Q&A tentang produk yang akan dijual. Dan di hari Minggu kita ada tips-tipsnya, yaitu kayak teman-teman bisa mengajar kayak gimana. Nah, di hari Senin kami ada liburan. Liburannya itu kayak ada. Nah, dari Selasa kami ada edukasi. Edukasinya kayak coklatnya tuh kayak pisangnya matang. Hari Rabu kami informasinya sekunder diskon. Hari Kamis kami ada hiburan. Hiburannya itu Naik lagi. yang tersebar dari Depok dan juga tepung, terus siram manis, campuran tertentu dan sebagainya. Terus pemesan produk kami itu yaitu di Instagram, lalu WA atau ya. Lalu jenis konten yang dibutuhkan dan dari sesuatu itu berupa dari informasi soal produk yang kami jual, lalu tentang produk yang akan dijual,
makan tips buat makan pisang nuggetnya enak, lalu ada vitamin dan juga saya juga ada edukasi tentang bahan-bahan yang kami pakai gitu. Lalu ada informasi lagi terus untuk diskon dan juga berupa game. Oke, terus sekarang jelasin desain dompet digitalnya. Desainnya kami itu menjual pisang nugget, jadi ini udah dari pisang nuggetnya ya. Ini belum dikasih coklat, terus kalau untuk harga itu biar di order dulu. Ini masih konsumsi soalnya. Oke, berarti ini hanya menginformasikan bahwa produk ini Masih kami sun. sesuai sama apa yang kalian lihat ini. Ya. Apa di situ? Ini tuh memperkenalkan produk, jadi baru memperkenalkan yang dulu produknya apa gitu. Terus mana ya apa nih untuk pemesanannya? Untuk via sekarang ini kita baru mulainya dari WhatsApp dulu. Nanti mungkin bakal di-expand lagi ke Instagram, terus ke TikTok atau dan sebagainya. Berarti tidak menerima pemesanan lewat direct message di Instagram. Dia bisa. Cuma tergantung kita sekarang dari mana gitu. Kan kami maunya kalau misal lebih luas kita lewat WhatsApp dulu. Kita barangnya dulu, terus kita juga belum mau ekspor masuk besar, kalau bisa kita pertama yang kecil kayak sekolah dulu. Jadi lama-lama sekitar sini, support Bandung gitu. Ada tambahan? Cukup banget ini. Cukup sama. Saya terima kasih Bapak Bandung. Oke, kasih tepuk tangan untuk sekarang yang terakhir kelompok 2. Semua ini aku mau dikasih. Kayaknya banyak ngomong. Kita pun ada kira tuh kalau kuliah aja ya udah lagi. Buru tuh kalau mau mak. Lumpia sosis Inati. Ayo Inati. Nadia. Diana Imam. Oke. Kirain mah. Kan banyak presentasinya. Ya yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini produknya lumpia sosis Inati. Jenis kontennya pasar Jumat, ada informasi, ada daftar harga, daftar menu, sama varian rasa. Terus kalau satu ada edukasi, kayak sosis manfaatnya itu apa. Terus minggu ada Q&A, pilih rasa terbaru. Seninnya ada tips membuat lumpia sosis. Kalau Selasanya ada hiburan bermain challenge. Hiburan bermain Challenge. challenge. Oke. Kalau di hari Rabu sama Kamis itu. Libur. Kenapa libur? Emang postingan bisa libur? Nggak bisa. Bisa nggak? Bisa aja fantasi. Minta, kenapa Minta bisa libur? Karena ada sholat duha. Karena apa? Kenapa? Karena ada setiap kita harus jualan harus juga postingan tiap hari. Oke. Boleh ya, itu kalau misalkan postingan mau setiap hari, mau itu ada libur 1 hari, itu tergantung dari kebijakan dari si perusahaannya ya, apa yang perusahaannya. Misalnya mau hari Minggu karena hari Minggu itu adalah jadwalnya libur untuk semua karyawan misal, berarti hari Minggu tidak ada postingan. Oke, boleh ya. Lanjut. Terus di sini kami mempunyai produk yang namanya lumpia sosis tadi. Terus bahan-bahannya adalah yang pertama kulit lumpia, yang kedua sosis ayam, yang ketiga ada kol, yang keempat ada saus tomat, saus pedas, sama mayones. Lalu yang kelima ada minyak buat mie gorengnya. Deskripsinya, sosrum atau sosis lumpia adalah cemilan yang terbuat dari bahan baku yang diolah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi oleh siapapun dan dapat dibuat dengan mudah dan dapat menghemat isi dompet. Hemat si dompet. Masih ada? Terus kita sistemnya secara online maupun tidak online atau offline bisa melalui akun
Peach. Di sini ada apa sih namanya tuh? Rasanya menurut kita enak, terus bisa juga dibikin seharian ketika kita gabut atau pengen atau sedang santai aja. Terus harganya sangat terjangkau, cuma Rp5.000 per box. per boxnya isi 2. Mahal banget kok segitu. Lihat dulu loh bumbu biasa sisi segede apa. Ukurannya berapa kali berapa? Oh, kita di sini punya data MIPA. Terus kita ini ada nomor WA sama Instagram. Untuk pemesanan hanya bisa lewat WA saja. Atau ada yang bisa. Kode isinya Yang ada ongkir ujungnya Mahal 3.000 aja. 3.000 aja untuk daerah mana? Jadi sekitar 1.000. Emang orang boleh semua? Orang Cileunyi semua? Ada Ramon boleh. Paramon? Enggak? Paramon? Cikanjur boleh nggak? Cikanjur? Boleh. Cikanjur udah open order? Boleh, tapi itu ongkirnya agak mahal lagi. Iya, iya. Takut. Ada masukan untuk postingan atau desain konten dari kelompok 2? Ada masukan tidak? Tidak satu isinya berapa? Oke, berarti kurang ini ya. Kurang detail. Kurang detail mengenai harganya 5 Kak per box. Itu satu boxnya itu isinya berapa? Kurang detail. Itu masukan dari kelompok 4 ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan mungkin? Enggak, cukup? Cukup. Ayo, cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah ya, Bu? Jadi deh. Oke, untuk materi hari ini karena kita sudah presentasi kelompok, kemudian tadi kalian sudah membuat desain konten, minimal untuk satu postingan di hari Jumat ya hari ini. Kalian nanti tinggal dibenerin yang tadi dijadikan masukan oleh teman-teman kalian. Misalnya tadi yang kelompok 2 dikasih masukan, terus kelompok berapa lagi yang tadi dikasih masukan tuh? Kelompok 3 ya. Itu nanti tinggal dibenarkan dulu postingannya, kemudian nanti baru kalian posting ke Instagram masing-masing. Kalau kelompok 1 sama kelompok 4 itu udah kalian tinggal posting aja. Karena tidak ada masukan dari kelompok lain dan postingannya udah oke. Tinggal ditambahkan oleh captionnya. Jangan lupa captionnya harus sesuai dengan postingannya. Kalau postingannya tentang jenis konten informasi, berarti nanti di captionnya kalian harus memberikan informasi yang sesuai dengan jenis konten yang sudah kalian desain. Paham? Paham. Oke, sekarang karena tadi udah ngejelasin tentang materi yang sudah dijelasin tentang memproduksi konten digital, sekarang kita klik poster. Dan itu gratis setelah kita sekarang poster. Coba kalian buka lagi linknya. Kayak tadi ya. Oh iya, udah gini ya. Oh iya udah, Bu. Oh iya. Gampang banget ya Allah. Cuak. Emang gini. Sampai di sini dulu ya. Siap, Bapak. Udah semua? Bu Ratu, waktunya Bisa dulu. Gimana udah ya? Oh gitu lah. Oke. Udah beres
branding kita, diri kita. Misal kita punya hobi apa, pengen digali di sana, misal Irfan senang main bola, coba kalian bikin konten digital berupa video dan sebagainya. Itu bisa ya. Jadi konten digital ini jangan kalian pikir hanya untuk kegiatan usaha aja, tapi juga bisa dipakai untuk personal branding diri kalian, gitu ya. Dan jangan lupa juga ketika kalian mau memposting sebuah gambar, kemudian konten, kalian harus dilihat terlebih dahulu apakah konten tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain atau malah bisa berdampak negatif terhadap orang lain, ya. Jadi sebelum kita memposting sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu apa dampak yang nantinya akan dirasakan oleh audiens yang melihat postingan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian pimpin doa dulu kita sebelum pulang. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kesempatan jalan. Pulang.